Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah pengharapan kita orang-orang yang percaya karena memiliki iman pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan dan tentunya kita tidak ingin belajar saja Bapak Ibu Saudara, tapi kita rindu menghidupi firman Tuhan. Sama seperti Yesus. Dia berkata bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Sehingga apa yang Tuhan lakukan, apa yang Yesus kerjakan, semua itu karena berasal dari Bapa, kehendak Bapa yang ada dalam dirinya. Tuhan ingin supaya setiap kita memiliki pemahaman yang demikian Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Bahkan firman itu menjadi daging. Seperti hanya Yesus Kristus, dia menjadi firman yang menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan berkata, barang siapa mengenal aku, dia akan mengenal Bapa, karena Bapa di dalam aku. Demikian juga kita, jika kita mengenal pribadi Tuhan dan menghidupi Tuhan dalam hidup kita, maka mereka akan mengenal siapa yang ada di dalam diri kita, yaitu kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan melihat di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Sampai di sini Bapak Saudaraku kita bisa melihat karena Injil adalah kekuatan Allah. Berbicara tentang kekuatan Bapak Ibu Saudara, setiap kita memiliki kekuatan masing-masing. Ya, ada yang kuat sanggup mengangkat sampai 100 kilo. Ada yang hanya 50 kilo, bahkan hanya ada yang bisa sanggup 10 kilo. Tapi berbicara tentang kekuatan Allah, tentunya adalah kekuatan yang di luar batas. Kekuatan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Berarti Injil ini adalah sesuatu yang sangat penting. Injil ini adalah satu hal yang dimiliki oleh Allah sendiri. Dan itu adalah satu kekuatan, power of God. Jika Injil adalah kekuatan Allah, maka tidak akan ada kekuatan lain yang bisa mengalahkannya. Amin Bapak Saudaraku. Tema kali ini akan saya beri judul, Injil adalah kekuatan Allah. Yang pertama kita akan melihat apa Injil itu. Jika kita belajar dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan melihat silsilah tentang Yesus Kristus. Kita akan melihat perjalanan Yesus Kristus, perjalanan Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Dan kita tahu bahwa pribadi Yesus seringkali ditunjukkan dengan hal-hal manusianya. Ya, hal-hal kuasanya, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan perjalanan Yesus selama di muka bumi ini. Kita bisa melihat ya, bagaimana orang-orang yang percaya kepadanya. Bagaimana orang-orang yang melihat pengajarannya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya mengenal seseorang dan setiap hari saya berjumpa dengan dia sehingga saya bisa mengenal orang itu, memahami karakter orang itu, dan saya bisa tahu kelemahan dan kekurangan dan kelebihannya, dan sampai hari ini menjadi teman baik saya. Itu butuh waktu Bapak Ibu Saudara. Demikian juga suami istri dan juga anak-anak ketika mereka kumpul bersama. Mereka akan saling mengerti, saling memahami, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan itu waktu yang menunjukkan kedewasaan mereka untuk mereka bisa hidup bersama. Demikian juga ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan mengenal pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Melalui kehidupan kita nyata yang setiap hari kita jalani, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan menolong kita, Tuhan memulihkan hidup kita. Ini adalah pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan saya yakin ketika kita belajar tentang pribadi Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita juga sedang tinggal di dalam kekuatan Allah. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas. Apakah Injil itu? Injil itu adalah kekuatan Allah. Di dalam Injil itu isinya apa? Tentang pribadi Yesus.
Sehingga ketika kita mengenal pribadi Yesus, kita sedang belajar hidup tinggal di dalam kekuatan Allah. Sehingga orang benar dikatakan, ya, ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita beriman kepadanya, kita akan selalu diberi kekuatan. Amin. Karena kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Ketika kita belajar Injil, belajar tentang Yesus Kristus, kisah tentang Yesus Kristus, yang tidak hanya kita meyakini dia adalah pribadi Tuhan, tapi dia lebih daripada itu. Dia ingin supaya dia tinggal dalam hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jika kita mau merenungkan firman Tuhan yang hebat ini, firman Tuhan yang dahsyat ini, kita ini bukan apa-apa. Tapi kembali lagi, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi dalam hal ini, mereka yang percaya, mereka akan beroleh keselamatan. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan juga berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jika hari ini saya bisa berbuat apa-apa, itu karena Tuhan. Kita bisa berbuat apa-apa sampai hari ini, itu karena Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk semakin mengenal firman Tuhan, mengenal pribadi Yesus. Karena ketika kita mengenal dan menghidupi pribadi Yesus, kita akan mendapatkan kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang pertama, apa isi Injil itu? Yaitu pribadi Yesus sendiri. Jika kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu juga disimpulkan, ya, banyak hamba-hamba Tuhan juga menyatakan bahwa di dalam Alkitab itu hanya 5 huruf saja, yaitu tentang kasih. Ya, kasih apa? Kasih Allah. Karena Allah adalah kasih. Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada manusia. Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia. Tuhan ingin menampilkan pribadinya melalui Yesus Kristus yang ada di dalam Injil Tuhan sebagai kekuatan Allah itu. Dan kita tahu bahwa di dalam Alkitab itu sendiri kekuatan yang luar biasa hanya di dalam Yesus. Kenapa Bapak Saudaraku? Mari kita akan melihat hal yang penting dalam firman Tuhan hari ini, bahwa Injil juga menjadi standar kesudahan zaman. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita lihat Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ingat, Injil kerajaan, ya, berita tentang Yesus Kristus, berita tentang kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke surga, ini harus diberitakan sampai ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sampai semua makhluk mendengar berita tentang Injil, yaitu berita tentang Yesus Kristus, berita tentang kekuatan Allah sendiri. Luar biasa, ya, luar biasa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, itu berbicara tentang kehidupan alam raya, jagat raya ini Bapak Ibu Saudara, dari awal penciptaan sampai akhir. Dan kita tahu firman Tuhan itu pasti digenapi. Belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, semakin dalam kita memahami, ya, secara manusia ini, kita ini bukan apa-apa. Kita semakin tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, sekali lagi jika kita berbicara tentang Injil menjadi standar kesudahan zaman, kita akan melihat bukti dari perkembangan sampai hari ini, ya, pengikut Kristus. Kita akan cek di dalam Google saja Bapak Saudaraku yang mudah. Jumlah penganut Kristen di seluruh dunia diperkirakan berjumlah dari 2,6 miliar. Kepercayaan tersebut meliputi sekitar sepertiga populasi dunia dan merupakan agama terbesar di dunia. Dan banyak lagi kita bisa melihat di Google saja Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu mendominasi. Orang Kristen itu banyak kalau secara dunia internasional. Jadi dalam hal ini pun saudaraku,
Firman Tuhan juga digenapi sampai seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa, semua bangsa mendengar kabar Injil ini. Kita patut bersyukur karena kita ditinggal di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Karena kita harus sadar di dalam Yesus itu adalah kekuatan Allah sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita akan melihat yang ketiga, Yesus sebagai pusat sentral dalam hidup orang percaya. Kenapa? Karena memang dia yang sulung. Sulung tidak hanya berbicara yang pertama, namun di sini adalah yang utama dari segala sesuatu yang ada. Sebelum semuanya ada, Yesus itu sudah ada, Bapak Ibu Saudara. Pernah dulu saya sampaikan saksian salah satu tokoh di Jawa. Dia seorang tokoh di Jawa ini namanya Tunggul Wulung, di mana dia seorang pertapa. Dia mendapatkan wangsit. Wangsitnya berkata, miri sing ditandur saiki iso diunduh wingi. Secara manusia, miri yang ditanam hari ini tidak mungkin bisa dipanen kemarin. Ya, buah miri yang ditanam hari ini tidak mungkin bisa dipanen kemarin. Ini yang menjadikan Tunggul Wulung ini bingung, Bapak Ibu Saudara. Mana mungkin bisa. Tapi ketika dia mendapatkan hikmat, dia berjumpa dengan seorang penginjil. Ya, waktu itu dia diberi pengertian ya bahwa miri itu berbicara tentang pribadi Yesus. Dia memang ada, ya, dia memang ada di dunia ini. Namun sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Jadi jika kita belajar firman Tuhan, Yesus itu sudah ada. Sehingga dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas saya ulangi, pada mulanya adalah firman, garis bawah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapakah firman itu? Yesus Kristus. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ini jelas-jelas memberikan kita pengertian dan pemahaman. Seringkali kita membaca, namun kita belum mengerti sepenuhnya. Dan kita terus ulang-ulang, kita akan semakin memahami. Seperti perjalanan kita mengenal orang lain, kita butuh waktu untuk bisa memahami lebih dalam lagi. Demikian juga firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan berulang-ulang kita dengar, kita akan semakin memahami. Jadi sekali lagi Bapak Saudaraku, yang ketiga, Yesus sebagai pusat sentral dalam hidup orang percaya. Kenapa? Karena memang dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah yang sulung, yang utama, yang terutama. Dan memang dia yang awal dan yang akhir. Yesus dialah Alfa dan Omega, dia yang pertama dan yang terakhir. Oleh sebab itu ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan semakin lebih dalam lagi. Semakin kita mengulang firman Tuhan, Tuhan akan menambahkan lagi. Ini luar biasanya Injil. Berita Injil, kekuatan Allah. Kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat yang keempat, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Siapa yang berani berkata akulah terang dunia, selain daripada pribadi Yesus Kristus? Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kenapa kita dipanggil untuk menjadi terang? Ya, jadilah terang dunia. Sehingga kita ikut memancarkan terang itu. Yesus yang ada di dalam hidup kita terpancar keluar melalui kehidupan kita. Amin. Jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Tuhan ingin supaya terang itu memancar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita akan melihat ya bahwa Yesus tahu waktunya. Ya, Yohanes 13 ayat 1 dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai,
Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Perhatikan ayat ini. Ya, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sampai di sini Bapak Saudaraku, Tuhan tahu waktu. Selama di muka bumi ini, Dia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena Dia juga berkata bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kalimat ini tidak bisa dicerna dengan pikiran yang sederhana saja. Namun sebagai orang percaya, kita harus memahami Tuhan ingin tinggal dalam hidup kita. Kita tidak hanya menjadi orang yang tahu tentang Yesus. Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar mengenal Yesus. Tapi Tuhan ingin supaya kita menghidupi pribadi Yesus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, data terakhir, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun orang percaya belum tentu menghidupi Yesus dalam dirinya. Sehingga banyak orang-orang yang disebut Kristen, namun mereka belum tentu menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mari kita belajar ya untuk semakin menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita memang banyak kekurangan dan kelemahan, namun justru Tuhan yang akan menyempurnakan. Selama kita mau belajar taat dan rendah hati, Tuhan pasti akan memampukan kita. Amin. Kemudian dalam Yohanes 13 ayat 1 selanjutnya dikatakan, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sebagai murid-muridnya. Dia tidak hanya sekedar memberikan teladan hidup yang berkenan, tetapi Dia ingin supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan bukti Dia berkata, ya, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka, yaitu murid-muridnya yang sampai hari ini percaya dan setia kepadanya, bahkan dikatakan sampai kepada kesudahannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya akan akhiri dengan Roma pasal 8 ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini Bapak Ibu Saudaraku, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera yang bagaimana? Yaitu dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Inilah kekuatan Injil, ya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah, yaitu menjadikan setiap manusia ya serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya Yesus, pribadi Yesus menjadi teladan, menjadi panutan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Luar biasa. Injil adalah kekuatan Allah, di mana kita dipanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Dia untuk menerima kemuliaan. Amin. Ya, kemudian Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu. Yakobus 1:18, pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berbicara tentang kesulungan Bapak Saudaraku sangat penting.
kita memahami. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kita dalam Yakobus 1 ayat 18 ini. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Karena kita akan bersama-sama dimuliakan. Bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita akan terus hidup di dalam firman Tuhan. Tidak hanya terus mendengar kemudian lupa, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Saudaraku, terus semangat, terus bergairah, karena ketika kita mengenal pribadi Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang selalu baru. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu, kuduskan kami dengan firman-Mu, bahwa kami semakin lebih dalam lagi mengenal pribadi Tuhan. Karena kami tahu bahwa pengenalan akan Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jika Injil ini adalah kekuatan-Mu ya Bapa, kami yakin ketika kami tinggal di dalam firman-Mu, kami akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kami semakin Tuhan pakai menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta